saja ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, lupa tadi belum perkenalan, belum salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalan diri ya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Agustin. Saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Di pucuk gunung sana ya, Magetan itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan khusus. Mari kita simak apa sih pengertian pendidikan khusus itu ya teman-teman. Pendidikan khusus atau special needs education adalah ilmu yang membahas tentang layanan pendidikan bagi semua anak yang mengalami hambatan belajar, perkembangan akibat dari kebutuhan khusus baik bersifat temporer atau permanen. Nah, sekarang apa sih jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu? Mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah tahu ya. Di sini saya akan membahas 5 jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu apa sih? Yang pertama, disabilitas penglihatan. Yang kedua, disabilitas pendengaran. Yang ketiga, disabilitas intelektual. Yang keempat, disabilitas fisik. Dan yang terakhir, kelima, itu disabilitas sosial. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas siapa yang dikatakan anak berkebutuhan khusus itu. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Nah, apa sih definisi dari tunagrahita? Ini di sini saya membahas lebih spesifik lagi ya, tunagrahita. Pengertian dari tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual, kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak pada umumnya. Nah, apa saja sih klasifikasi tunagrahita itu? Yang pertama, tunagrahita ringan. Anak yang memiliki IQ 51 sampai 70. Dan yang kedua, tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang yang memiliki IQ berapa, teman-teman? IQ ya betul 36 sampai 51. Yang ketiga, tunagrahita berat. Tunagrahita berat yang memiliki IQ di bawah 20. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan itu biasanya itu dapat memahami pembelajaran dalam bidang akademik secara sederhana seperti berhitung, membaca, dan menulis, seperti mengenal angka 1, 2, 3, sampai 10. Dan membaca itu mengenal abjad A sampai Z. Yang kedua, dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi sosialisasi mau berteman dengan siapapun, bisa berkomunikasi dengan baik bersama teman-temannya. Yang ketiga, mampu mandiri dan dapat melaksanakan pekerjaan sosial sederhana seperti mencuci piring, menyapu lantai, seperti itu ya. Nah, sekarang yang kedua, tunagrahita sedang. Itu biasanya dapat mengurus diri, dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, mampu mandiri dan dapat menghindari bahaya seperti bahaya kebakaran. Jika ada bahaya itu dia tidak bisa menghindari ya. Kalau ada hewan buas itu dia bisa lari. Yang ketiga, tunagrahita berat. Itu memang namanya aja tunagrahita berat ya. Pastinya memerlukan perawatan secara khusus dan dibantu dalam setiap aktivitasnya, seperti memakai baju, mengancing baju, itu masih dibantu, mandi, itu masih dibantu. Yang kemudian untuk bertahan hidup saja masih membutuhkan bantuan ya teman-teman. Nah, itu tadi 3 klasifikasi tunagrahita. Sekarang apa yang menjadi penyebab anak tunagrahita? Penyebabnya adalah yang pertama, faktor yang diturunkan melalui keluarga atau keturunan itu faktor genetik. Yang kedua, faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang diakibatkan ketika dalam kandungan bayi mengalami gangguan penyakit bawaan dari ibu atau adanya faktor eksternal seperti alkohol, pemakaian obat-obatan dalam jangka panjang ya.
Nah, kemudian ciri-ciri dari tunagrahita itu apa sih? Yang pertama, mungkin ada yang tahu teman-teman? Oke, benar. Anak terlambat bicara, duduk merangkak, dan berguling. Yang kedua, sulit mengingat. Yang ketiga, lambat menguasai kemampuan dasar seperti makan sendiri, berpakaian, atau buang air di toilet. Jadi masih mengalami kesulitan untuk di toilet trainingnya. Kemudian gangguan perilaku seperti marah-marah, seperti itu ya. Nah, setelah itu yang termasuk tunagrahita itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jawabannya apa? Down syndrome. Oke, sekarang kita akan mengenal pengertian dari Down syndrome. Down syndrome adalah anak yang mengalami kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom ke-21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Nah, di sini saya bisa teman-teman lihat ya, ini di atas ini ada gambar-gambar contoh anak tunagrahita itu seperti apa, yang memiliki ciri-ciri matanya belok, hidungnya mohon maaf pesek gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan kadang-kadang itu giginya itu ada yang tidak tumbuh, kalau tumbuh pun paling juga karies, seperti itu ya. Nah, anak-anak Down syndrome ini biasanya bisa dibilang kembar sedunia. Kenapa dibilang kembar sedunia? Karena anak-anak Down syndrome itu memiliki wajah yang mirip dan sama ya, hampir sama ya. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup ya, penjelasan dari saya. Mungkin ada, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Nah, karena di sini juga saya jauh dari kata sempurna ya, mungkin masih banyak kekurangan. Dan semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.